Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Sebelum memulai renungan kita pagi ini, saya ingin memajak saudara berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang sudah menyertai kami sepanjang malam dan telah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami sepanjang hari ini Tuhan oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi ini sekaligus menjadi penuntun hidup kita di sepanjang hari ini. Saya siapkan dari kitab Injil Markus pasal yang kelima, ayat 21 sampai ayat yang ke-24 dan ayat 35 sampai 43. Saudara bisa membaca ayat ini nanti setelah mendengarkan renungan ini. Dan ayat yang akan mendasari renungan kita pagi ini, saya baca ayat 41 sampai 42 saudara. Demikian bunyinya. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Katanya, Talita kum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kebenaran ini dapat memberkati kita hari ini. Tema atau topik renungan kita adalah jangan takut, percaya saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi suatu situasi yang krisis atau yang kritis saudara, kita sering berdoa agar Tuhan melakukan mujizatnya dalam kehidupan kita. Kita selalu berdoa dengan sungguh-sungguh memohon supaya Tuhan tolong kita. Tetapi ketika situasi yang kritis tadi benar-benar berujung fatal atau berakhir dengan fatal, maka akhirnya kita pada akhirnya juga menyerah dan berhenti beriman, pasrah saudara. Itu yang sering kita lakukan. Kisah ini saudara mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada kata terlambat bagi Tuhan jika kita mau tetap setia kepadanya. Jika Tuhan hadir menyertai kita dan semua situasi tetap ada harapan dan terbuka kemungkinan baru bagi kita di tengah-tengah kehidupan ini saudara. Asal Tuhan hadir di sana. Itu yang penting. Tidak persoalan sesulit apapun kehidupan yang kita hadapi. Yang terpenting dengan siapa kita dari sana. Apakah Tuhan ada atau tidak di tengah situasi hidup kita. Kita tahu bagaimana perasaan Yairus dalam pembacaan kita hari ini. Ketika putrinya mengalami sakit parah, dikatakan hampir mati. Secara logika kemanusiaan kita pasti ada ketakutan saudara. Dan yang pasti Yairus atau mungkin kita pasti dalam kekhawatiran yang besar. Bagaimana kalau nanti benar-benar putrinya itu mati atau meninggal dunia. Saya pikir ini hal yang logis yang bisa terjadi bagi setiap kita saudara ketika menghadapi situasi yang sama seperti yang dihadapi oleh Yairus. Dan memang ternyata saudara, menurut pengakuan keluarga yang datang menemui Yairus, diberitakan kepadanya bahwa putrinya itu sudah mati saudara. Putrinya itu sudah mati. Itu yang kita lihat dalam pembacaan kita hari ini saudara. Tetapi kalau kita lihat lagi di sini, sesuai dengan tema renungan kita di sini saudara, jangan takut, percaya saja. Ini menjadi kekuatan kita bisa menghadapi situasi sulit. Sesulit apapun kehidupan kita, yang dituntut dari kita saat ini, jangan pernah takut di situasi sulit itu. Tetapi percayalah kepada Tuhan. Itu maksudnya. Kita mendapat pelajaran penting bagaimana kita mempercayakan segala persoalan kehidupan kita kepada Tuhan. Di situasi sulit yang kita hadapi itu. Kita melalui kebenaran ini kita diajak supaya kita menunjukkan iman kita, percaya kita, supaya kita tidak takut saudara. Yang pertama kita perlu petik dari pelajaran kita pagi ini, jangan pernah meragukan Tuhan meskipun di tengah kehidupan yang kritis sekalipun. Jangan meragukan Tuhan, itu intinya saudara. Apapun situasi, sulit apapun, sekritis apapun keadaan yang kita hadapi, diharapkan
dituntun, diajari kita hari ini, jangan pernah meragukan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah terpengaruh oleh situasi apapun yang kita hadapi. Dia adalah tetap Tuhan yang berkuasa dan mampu melakukan perkara-perkara besar bagi setiap kita, saudara. Yairus adalah kepala rumah ibadat. Ketika terjadi kritis dalam keluarganya, langkah pertama yang dilakukan oleh Yairus adalah mencari Tuhan. Ini contoh teladan yang sangat luar biasa dari sebuah tokoh, ya, tokoh gereja, tokoh rohani yang terpandang dalam masyarakat. Dia tidak mengandalkan kemampuannya, ketokohannya, tetapi dalam situasi sulit seperti itu, dia memberi dirinya untuk pertama mencari Tuhan. Ya, ketika dia menemukan Tuhan, dia begitu meletakkan pengharapannya kepada Tuhan. Yairus mengesampingkan statusnya yang bergengsi di masyarakat pada saat itu, saudara, sebagai kepala rumah ibadah. Tetapi dia merendahkan hatinya, ia datang kepada Tuhan, ia tersungkur memohon pertolongan Tuhan. Ini adalah sebuah ekspresi dari iman Yairus yang tulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu bahwa iman selalu membuat orang rela menanggalkan kebanggaan, mengosongkan diri, dan menghampiri Tuhan dengan rendah hati. Iman akan menuntun kita ke sana. Kalau kita sungguh-sungguh beriman di situasi sulit yang kita hadapi, yang pastinya iman akan selalu menuntun kita untuk rela menanggalkan kebanggaan kita, rela mengosongkan diri kita, dan dengan sungguh-sungguh menghampiri Tuhan dengan rendah hati. Itu ciri-ciri orang beriman. Jadi jangan pernah meragukan Tuhan, percayalah. Ya, itu yang perlu. Seperti Yairus, ketika engkau menghadapi pergumulan berat, datang kepada Tuhan, rendahkan hatimu kepada Tuhan. Itu akan menolong engkau bisa keluar dari pergumulan hidupmu. Yang kedua adalah, tetaplah percaya meskipun sudah tidak ada harapan lagi. Ini tantangan orang beriman, saudara. Krisis yang dihadapi oleh Yairus kelihatannya sudah tidak ada harapan lagi. Jelas, menurut laporan orang, boleh dikatakan anakmu itu sudah mati, dikatakan, saudara. Secara realita dan dalam pandangan orang yang waras, Yairus harus berhenti berharap dan tidak perlu memohon kesembuhan buat anaknya lagi. Karena toh itu tidak ada artinya, karena anaknya sudah mati. Sudah terlambat untuk minta kesembuhan sebab anaknya sudah meninggal dunia. Tetapi saudara, karena dia meletakkan kepercayaannya kepada Yesus, Yesus meneguhkan dia, justru menguatkan iman Yairus dengan berkata, jangan takut, percaya saja. Puji Tuhan, saudara. Perkataan logika manusia, kita lihat bahwa anak Yairus sudah mati. Tetapi pernyataan Yesus dikatakan, jangan takut dengan logika manusia itu. Jangan takut, saudara, dengan pernyataan-pernyataan yang logis dari apa yang dikatakan manusia. Sebelum Tuhan menyatakan sesuatu kepada kita, percaya saja. Jangan takut, dikatakan. Di sini Yesus mengajarkan kepada kita betapa penting terus berharap dan percaya kepada Tuhan apapun situasi kehidupan yang terjadi dalam hidup kita. Percaya saja, saudara. Walaupun situasi logisnya mungkin tidak lagi seperti yang kita pikirkan, tetapi Tuhan katakan, jangan takut. Tuhan tidak karena kita perlu memahami bahwa kalau kita meletakkan kepercayaan kita, sekalipun melampaui akal sehat kemanusiaan kita, di sana kita bisa memahami bahwa sesungguhnya perbuatan Tuhan bukanlah perbuatan yang bisa hanya diterima oleh akal manusia, tetapi itu lebih kepada perbuatan yang bisa kita terima dengan iman kita kepadanya. Ini perlu, saudara. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan kalau kita sungguh percaya, beriman kepadanya. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga adalah, izinkanlah Tuhan bertindak sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Bagi manusia, kematian itu merupakan akhir dari kehidupan. Tetapi bagi Tuhan ternyata bukan, saudara. Yesus menyebut anak yang mati itu sedang tidur, bukan mati. Maka kalau kita lihat, Yesus ditertawakan oleh banyak orang yang hadir pada saat itu. Tetapi coba kita perhatikan, saudara. Orang yang menertawakan Yesus ini justru diusir oleh Yesus, karena mereka tidak layak melihat perbuatan yang besar dari Tuhan kalau dengan cara menertawakan perbuatan Tuhan. Dibutuhkan iman, saudara.
Walaupun mungkin dalam situasi yang tidak logis, tidak masuk akal, tetapi kita perlu mengizinkan Tuhan bertindak, karena tidak ada yang mustahil kalau Tuhan bertindak dalam hidup kita. Ketika itu saudara, Yesus berkata kepada anak itu, Talita kum, artinya hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau anak itu mati, ya pasti katakan, ya bangkitlah. Tetapi karena Yesus katakan anak ini tidur, maka orang tidur perlu dibangunkan saudara. Anak ini hanya tidur, bukan mati. Kalau mati dibangkitkan. Tetapi karena anak ini tidur, maka Tuhan katakan bangunlah. Karena memang kalau orang tidur, dia butuh dibangunkan. Seketika itu juga saudara, anak itu bangkit saudara. Anak itu bangun, berdiri dan berjalan. Dalam penglihatan Tuhan semua situasi bisa diatasi. Dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan tidak pernah gagal kalau kita merespon pekerjaan Tuhan itu dengan iman yang benar. Itu yang kita dapatkan dalam kesempatan ini. Oleh karena itu saudara, saya tidak tahu bagaimana situasi kehidupan yang saudara hadapi saat ini saudara. Saya tidak mengerti bagaimana saudara menghadapi situasi hidup saudara saat ini. Tetapi satu hal saya ingin menyampaikan kepada saudara, jangan takut dalam situasi apapun. Jangan takut saudara. Percayalah apapun yang terjadi, kalau Tuhan bertindak, tidak mustahil bagi Tuhan. Jangan takut walaupun kehidupan kita sedang dalam kesulitan. Jangan takut walaupun terkadang seperti tidak ada harapan dalam persoalan hidup kita ini. Jangan takut saudara, walaupun semua orang menertawakan kita, karena kita sepertinya tidak ada yang melihat lagi pengharapan-pengharapan itu dalam hidup kita. Ya, tetapi dikatakan percayalah bahwa Tuhan selalu peduli. Percayalah bahwa Tuhan selalu sanggup untuk menolong. Percayalah bahwa Tuhan satu-satunya solusi atas setiap persoalan yang saudara hadapi saat ini. Ini penting bagi kita saudara. Ya, dengan pernyataan-pernyataan seperti ini, menghadapi kehidupan yang sulit yang kita hadapi setiap hari, kita mau diteguhkan oleh Tuhan. Janganlah takut. Jangan takut apapun yang sedang engkau hadapi. Jangan takut sesulit apapun hidup yang engkau sedang jalani saat ini. Tetapi katakan percayalah bahwa Tuhan peduli. Percayalah bahwa Tuhan sanggup menolongmu. Percayalah bahwa Tuhan satu-satunya sandaran pengharapan kehidupanmu. Oleh karena saudara, ingatlah, jika Tuhan hadir menyertai kita, semua situasi sesulit apapun tetap akan ada harapan, tetap akan terbuka kemungkinan baru untuk kita bisa melihat perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati saudara saat ini dimanapun mendengarkan renungan ini. Saya ingin katakan kepada saudara, saya tidak tahu seperti apa saudara menghadapi hidupnya saat ini, sesulit apa persoalan yang saudara hadapi saat ini. Tetapi belajarlah dari Yairus saudara, yang tetap mendahulukan Tuhan, mengesampingkan seluruh keberadaan hidupnya untuk datang sujud kepada Tuhan, karena dia percaya satu-satunya yang mengerti hidupnya adalah Tuhan, satu-satunya yang bisa menolong dia adalah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan memberkati saudara dengan renungan ini. Ya, dengan renungan ini kita dikuatkan untuk berjalan dalam kemenangan Tuhan sepanjang hari. Saya akan berdoa untuk saudara, biarlah kiranya doa ini juga menjadi kerinduan kita. Mari saudara, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang telah menyapa kami lewat firman Tuhan pada saat ini. Berkatilah setiap umat Tuhan yang mendengarkan renungan ini. Tuntun mereka untuk bisa berjalan dalam iman, menghadapi situasi sulit. Biarlah mereka tetap mau mengandalkan Tuhan, tetap mau percaya kepada Tuhan. Bantulah setiap umat Tuhan yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan, sehingga setiap umat Tuhan yang mendengarkan renungan ini hari ini, mereka dikuatkan untuk dapat berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Akhirnya saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah semangat, jadilah kuat, dan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dan kalau ternyata saudara saat ini sedang menghadapi pergumulan yang berat, ada beban hidup saudara yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap mendukung saudara dalam doa.
Saya Pendeta Linti Dengoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.